Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Sekarang, mari kita siapkan buku tematik 3C dan alat tulisnya. Nanti ketika ada poin yang harus dicatat, silakan dicatat ya teman-teman di bukunya. Baik, sekarang mari kita buka buku paketnya. Subtema 3, pembelajaran 5. Oke, sudah dibuka? Pembelajaran 5, halaman 83. Silakan dibuka ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah membuka bukunya. Nah teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang proses mencair, membeku, menguap, dan mengembun, yang mana itu semua merupakan jenis perubahan wujud benda. Nah, sekarang mari kita pelajari perubahan wujud benda yang lainnya, yaitu menyumblim. Nah, sekarang teman-teman semua silakan dibaca bukunya halaman 83. Ayo membaca. Oke, silakan dibaca ya. Oke, terima kasih sudah membacanya di rumah. Oke teman-teman, jadi menyumblim adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas, ya. Jadi menyumblim adalah proses perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya apa nih? Contohnya yaitu kamper yang mengecil dan lama-kelamaan menjadi habis ketika disimpan di lemari atau di ruang yang terbuka. Nah, teman-teman, biasanya kita itu menemukan kamper di dalam lemari ya, yang mana fungsinya itu untuk mencegah timbulnya jamur dan bau apek di dalam lemari. Nah, biasanya awalnya kamper itu bentuknya bulat agak besar, ya, bulat agak besar. Namun, ketika kita simpan di lemari, dia lama-kelamaan akan habis, ya. Lama-kelamaan akan habis dan itu karena terjadinya perubahan wujud benda padat menjadi gas atau yang disebut dengan menyumblim. Nah, selain dari contoh kamper yang tadi, ada lagi nih contoh dari proses menyumblim yang lainnya. Oke, di sini menyumblim adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Ya, jadi kebalikannya yang tadi ya. Kalau tadi menyumblim adalah perubahan wujud padat menjadi gas, yang ini juga sama. Masih sama tentang menyumblim, akan tetapi ini perubahan wujud gas menjadi padat. Nah, contohnya yaitu kalian bisa dilihat di sini ya. Di halaman 83. Contohnya adalah es kering yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis. Ini berbeda ya teman-teman dengan es batu yang biasa kita temukan ketika kita beli es atau ketika kita beli minuman dingin, itu beda. Kalau misalkan es kering ini biasanya digunakan untuk menjaga makanan atau minuman agar tetap dingin tanpa meninggalkan cairan. Jadi, walaupun dia disimpan di tempat yang terbuka, dia tidak mencair, akan tetapi dia akan menghilang atau habis. Nah, kenapa? Karena dia mengalami proses menyumblim, yaitu perubahan wujud gas menjadi padat. Oke, teman-teman, bisa dipahami? Oke, nanti teman-teman semua bisa dibaca ulang lagi ya bukunya. Oke, mari kita lanjut lagi. Di sini ada poin yang kedua, ya, terjadinya hujan salju. Uap air atau benda gas yang terkumpul di awan
akan berubah menjadi butiran salju atau benda padat ketika terkena suhu yang sangat dingin. Butiran salju tersebut kemudian turun menjadi hujan salju. Nah, itu adalah contoh lain dari proses menyumblim, yaitu terjadinya hujan salju. Dan yang terakhir yaitu pengharum mobil yang berbentuk padat, yang lama-kelamaan berubah menjadi gas. Jadi, biasanya ketika kita mempunyai pengharum mobil, dia itu kan bentuknya bulat ya teman-teman. Nah, ketika dia dibuka, lama-kelamaan dia akan mengecil karena berubah menjadi gas. Oke, itu adalah contoh dari proses menyumblim. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Ayo berhitung. Misalkan bacakan dulu ya. Ayo berhitung di halaman 85. Proses perubahan wujud benda juga bermanfaat untuk membuat makanan. Ibu ingin membuat kue. Ibu berbelanja bahan-bahan untuk membuat kue. Ibu membeli tepung terigu dan gula dengan berat seperti gambar berikut. Oke, di sini ada gambarnya ya. Oke. Untuk membuat kue, ibu memakai 800 gram tepung terigu dan 1 kg 200 gram gula. Berapakah berat sisa tepung terigu dan gula? Manakah yang lebih berat? Oke, jadi di sini berat tepung terigunya yaitu berat tepung terigunya adalah 1 kg 400 gram. Nah, terigu yang ibu pakai untuk membuat kue itu sebanyak 800 gram. Nah, berapa nih sisa berat dari tepung terigu tersebut? Caranya, kita rubah dulu ya teman-teman. 1 kg 400 gram dikurangi 800 gram. Jadi yang 1 kilonya kita rubah menjadi gram. Kemarin sudah kita pelajari dari kilogram menuju gram itu turun 3 tangga, maka dikali 1000. 1 kilogram 400 gram sama dengan 1400. Berarti 1400 dikurangi 800. 1400 gram dikurangi 800 gram sama dengan 600 gram. Ya, jadi berat sisa dari tepung terigu tersebut adalah 600 gram. Nah, sekarang berapa nih berat dari sisa gula pasir? Oke, kita lihat ya. Di sini berat gula pasirnya mula-mulanya itu 1 kg 800 gram. Lalu yang digunakan adalah 1 kg 200 gram. Nah, di sini kita rubah terlebih dahulu ya teman-teman. 1 kg 800 gram itu sama dengan berapa? 1 kg 800 gram. Itu sama dengan 1800 gram. Oke, di sini Miss tulis ya. 1800 gram. Lalu dikurangi 1200 gram. Oke. 1200 gram, maka 1800 dikurangi 1200 gram hasilnya yaitu 600 gram. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi sisa dari gula pasir tersebut adalah 600 gram. Jadi tadi sisa tepung terigunya 600 gram, sisa dari gula pasir pun sama 600 gram. Jadi sisa gula dan sama beratnya dengan sisa tepung terigu, yaitu 600 gram. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ya, jadi kita rubah dulu satuan kilogramnya menjadi gram. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Oke, mengerjakan soal. Di sini di bawahnya misalkan bacakan ya. Sekarang coba kerjakan soal berikut. Untuk membuat seloyang kue bolu, ibu memerlukan 350 gram mentega. Berapa berat
mentega untuk membuat 5 loyang kue. Penyelesaian. Berat mentega untuk 5 loyang kue. Jadi tadi kalau 1 loyang aja yang dibutuhkan 350. Nah, ini yang dibutuhkan untuk 5 loyang. Berarti bagaimana caranya? Caranya adalah 5 dikali, kita tulis ya di bukunya ya teman-teman, 5 dikali 350. Berapa ya 5 dikali 350? Hitung ya. Sini 350 dikali 5. 5 kali 0, 0. 5 kali 5, 25. Kita simpan di atas 2-nya. Ya. 5 dikali 3, 15. Lalu ditambahin 2, yaitu 17. Maka hasilnya adalah 1750 gram. Ditulis ya. Silakan teman-teman juga ditulis hasilnya. 1750 gram. Nah, 1750 gram itu sama dengan 1 kilo 750 gram. Oke, silakan ditulis ya teman-teman jawabannya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang mari kita baca Ayo Berdiskusi halaman 86. Silakan dibaca ya. Oke. Nah, jadi pada halaman 86 ini membahas tentang pembagian tugas, yang mana pembagian tugas itu dapat dilakukan di lingkungan rumah dan juga sekolah. Nah, apa sih manfaatnya dari pembagian tugas ini? Dengan pembagian tugas, pekerjaan akan menjadi lebih cepat selesai. Dan ketika kita ingin membagikan tugas, pembagian tugas itu harus dibagi dengan adil. Nah, pembagian tugas kita tidak bisa memilihnya secara sepihak, tapi harus dilakukan dengan berdiskusi. Jadi, pembagian tugas tersebut dapat dilakukan dengan berdiskusi. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, sekarang Miss ada tugas. Tugasnya yaitu mengerjakan Ayo Berlatih halaman 87. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 5. Ya, silakan diisi seperti biasa, difoto lalu dikirimkan ke Miss ya. Nanti Miss cek siapa saja yang sudah mengirim, lalu akan Miss list siapa yang sudah mengirim hasilnya ke Miss. Oke? Ya, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.